Pasti udah nggak asing lagi kan sama nama Ande-Ande Lumut? Dongeng pengantar tidur kita, kisah klasik tentang si baik yang selalu menang. Tapi, gimana kalau cerita yang kita tahu selama ini ternyata cuma permukaannya aja? Yuk, kita bedah bareng-bareng kisah yang sesungguhnya. Soalnya, di balik dongeng anak-anak yang kelihatannya manis itu, ada cerita lain yang tersembunyi. Cerita yang jauh lebih tua, lebih rumit dan, jujur aja, jauh lebih dewasa. Oke, sebelum kita bongkar semuanya, kita segarkan ingatan dulu ya tentang versi yang paling populer. Versi yang sering kita dengar di sekolah atau dari orang tua kita. Kalau kita perhatiin, polanya tuh mirip banget kan? Ada cewek baik hati yang ditindas, akhirnya malah dapetin pangeran idamannya. Formulanya mirip banget sama Cinderella, makanya nggak heran cerita ini gampang banget diterima sebagai dongeng klasik. Alurnya simple, gampang ditebak. Ada sayembara, ada tokoh jahat yang iri, ada tokoh utama yang super sabar, dan pastinya happy ending. Nah, ini dia cerita yang kita semua tahu dan mungkin kita suka. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Pertanyaan yang bakal mengubah total cara kita lihat cerita ini. Soalnya jawabannya adalah bukan. Sama sekali bukan cerita anak-anak. Oke, sekarang kita tinggalin dulu versi dongengnya. Kita bakal selam lebih dalam ke asal-usulnya yang asli, yang ternyata jauh lebih megah dan penting dari yang kita bayangin. Jadi, Ande-Ande Lumut itu ternyata bukan cerita tunggal loh. Dia ini bagian dari sebuah universe sastra yang gede banget, namanya Kisah Panji. Cerita lain kayak Keong Emas itu juga bagian dari sini. Ini kan langsung menaikkan statusnya dari dongeng lokal biasa jadi warisan budaya yang luar biasa. Dan yang bikin merinding, kisah ini akarnya dari sejarah beneran. Para ahli percaya kalau Pangeran Panji itu terinspirasi dari Raja Kameswara dari Kerajaan Kediri. Dari tokoh nyata, ceritanya jadi legenda, dipahat di candi-candi zaman Majapahit, sampai akhirnya menyebar dari mulut ke mulut dan jadi dongeng yang kita kenal sekarang. Keren banget ya? Nah, ini dia jantung dari pembahasan kita. Sayembara yang dibikin Ande-Ande Lumut itu bukan cuma kontes kecantikan biasa. Ada ujian lain yang jauh lebih penting, yang sering banget di-skip atau disensor dari versi anak-anak. Kenalan dulu sama tokoh kunci ini, Yuyu Kangkang. Di beberapa versi dia kepiting raksasa, di versi lain dia tukang perahu. Tapi apapun bentuknya, dia inilah penjaga gerbang sekaligus ujian yang sesungguhnya. Dengerin deh kutipan penting ini. Ini langsung dari tembang atau lagu Jawa kuno yang nyeritain kisah aslinya. Waktu ibunya nawarin para kelenteng yang cantik-cantik, Ande-Ande Lumut nolak mereka semua. Dan alasannya cuma satu dan sangat spesifik. Nah, ini dia kuncinya. Sisane Yuyu Kangkang itu bahasa kiasan yang artinya bekasnya Yuyu Kangkang. Jadi untuk bisa nyebrang sungai, kakak-kakak kelenteng ini harus bayar Yuyu Kangkang pakai ciuman. Nah, tindakan inilah yang bikin mereka secara simbolis dianggap udah nggak utuh lagi. Jadi, jelas banget kan sekarang, sayembaranya itu bukan soal siapa yang paling cantik, tapi soal siapa yang bisa menjaga kehormatan dirinya waktu dihadapkan sama godaan. Kelenting kuning pakai akalnya, bisa lewat tanpa harus mengorbankan apapun. Itulah kenapa dia yang dipilih. Tema yang jelas bukan untuk anak-anak kan? Dan disinilah cerita kuno ini tiba-tiba jadi relevan banget sama hidup kita sekarang. Ujian yang dihadapi para kelenting itu ternyata masih terasa banget tekanannya sampai hari ini. Coba deh kita bandingin. Sayembara di cerita itu kan cerminan tekanan sosial yang sampai sekarang masih ada. Ujian kehormatan fisik zaman dulu, sekarang berubah jadi penghakiman publik atas pilihan hidup perempuan, terutama di dunia online. Dan soal nilai perempuan yang diikat sama kesucian, wah itu sih perdebatan yang kayaknya nggak ada habisnya sampai sekarang. Namanya juga cerita yang hidup, Ande-Ande Lumut itu nggak diam di tempat. Dia terus berubah, beradaptasi, dan diartikan ulang dari zaman ke zaman. Perkembangannya tuh kelihatan banget dari visualnya. Di satu sisi, ada gambar-gambar lawas yang sederhana dan penuh warna. Di sisi lain, ada komik modern yang risetnya serius banget, sampai mempelajari relief candi asli dari zaman Kediri. Dari seni rakyat sampai interpretasi modern, ceritanya terus hidup. Jadi intinya apa? Versi Ande-Ande Lumut yang kita kenal itu, seringnya versi yang udah dihaluskan. Tema-tema dewasanya dibuang, visualnya juga kadang nggak pas sama latar waktu aslinya. Tujuannya baik sih, biar cocok buat anak-anak, tapi akibatnya makna aslinya yang lebih dalam jadi hilang. Pada akhirnya, kisah asli Ande-Ande Lumut ini kan soal kesetiaan dan kehormatan. Tapi, ini juga ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Di dunia modern yang nilainya makin beragam, siapa sih yang sekarang punya hak buat nentuin standar kehormatan itu?